bangsa Indonesia merdeka, ancaman bukan hanya datang dari luar namun juga dari dalam negeri. Ancaman pertama kali terjadi pada tahun 1948 di kota Madiun, Jawa Timur, yang dikenal dengan pemberontakan PKI Madiun. Pemberontakan ini sendiri dipimpin oleh Musso dan Amir Syarifuddin dengan tujuan utama ingin membentuk Republik Soviet Indonesia. Latar belakang pemberontakan. Terdapat beberapa latar belakang utama yang menjadi pemicu lahirnya pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Yang pertama, yaitu perundingan Renville dan jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin. Hasil persetujuan Renville antara Indonesia dan Belanda menyebabkan kekecewaan luar biasa yang ditunjukkan kepada pemerintah Indonesia, di mana hal tersebut diakibatkan oleh semakin sempitnya wilayah Republik Indonesia karena adanya garis demarkasi Van Mook. Anggota TNI yang berada di belakang garis Van Mook harus meninggalkan daerah tersebut. Hal ini terjadi pada pasukan Divisi Siliwangi yang harus rela hijrah ke Surakarta dan Yogyakarta. Akibat dari perjanjian Renville ini, wilayah kekuasaan Belanda semakin luas dan wilayah yang kaya akan sumber daya alam menjadi milik Belanda. Keadaan ini memicu kecaman terhadap Perdana Menteri Amir Syarifuddin, sehingga mendapatkan mosi tidak percaya dari parlemen pada 23 Januari 1948. Keadaan tersebut memaksa Amir Syarifuddin untuk meletakkan jabatannya dan digantikan oleh Muhammad Hatta. Setelah tidak menjabat sebagai Perdana Menteri, Amir Syarifuddin menjadi oposisi terhadap pemerintahan Hatta dan membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Setelah menjabat sebagai Perdana Menteri, Hatta menekan program yang dikenal dengan reorganisasi dan rasionalisasi atau RERA. Pada intinya, program ini bertujuan untuk mengurangi jumlah anggota angkatan bersenjata, yang kala itu jumlahnya kurang lebih 463.000, di mana dianggap sangat memberatkan pihak Republik yang baru merdeka. Saat terjadinya pengurangan itulah, banyak anggota laskar yang berhaluan komunis dibebas tugaskan. Tentara-tentara yang dibebas tugaskan banyak yang bergabung ke dalam organisasi FDR, karena mereka menganggap sebagai pembela nasibnya. Gejolak ini kemudian dimanfaatkan oleh FDR untuk mengkritisi kebijakan dari Muhammad Hatta dan mengecam program RERA. Saat momen memanasnya situasi antara oposisi dan pemerintah Indonesia tersebut, datanglah tokoh kawakan komunis yang telah lama tinggal di Rusia atau Uni Soviet. Tokoh tersebut yaitu Musso yang pernah gagal melakukan pemberontakan pada tahun 1926 pada masa kolonial Belanda. Setelah menginjakkan kakinya di Indonesia, Musso mengeluarkan konsepsi yang dikenal dengan Jalan Baru yang berisikan 3 gagasan utama. Yang pertama, membentuk Front Nasional untuk menghimpun kekuatan komunis dan non-komunis di bawah pimpinan PKI. Kedua, mengubah PKI menjadi partai tunggal. Ketiga, menyesuaikan perjuangan PKI dengan garis perjuangan Komintern atau Komunis Internasional. Jalannya pemberontakan. Situasi politik di dalam negeri semakin memanas ketika mulai terjadi pemogokan buruh di mana-mana yang diprovokasi oleh PKI. Banyak anggota dari serikat buruh, pemuda, dan tentara dihasut untuk bergerak bersama menentang pemerintah. Kekacauan yang diakibatkan oleh provokasi PKI mencapai puncaknya pada 13-16 September tahun 1948. Salah satu pemogokan yang berskala besar terjadi di pabrik Delango, Jawa Tengah. Selain pemogokan yang dilakukan oleh kaum buruh, akibat dari terprovokasi PKI, juga terjadi bentrokan antara TNI dan sekelompok orang bersenjata di Solo. Semua peristiwa tersebut dikomandoi oleh PKI dan FDR sebagai upayanya untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Indonesia. Tepat pada tanggal 18 September tahun 1948, PKI di bawah pimpinan Musso dan Amir Syarifuddin mengumumkan berdirinya negara Republik Soviet Indonesia.
dan menjadikan kota Madiun sebagai ibu kota pemerintahan. Segera setelah melakukan pendudukan terhadap kota Madiun, PKI melakukan aksi penangkapan dan pembunuhan terhadap tokoh-tokoh yang anti terhadap gerakan PKI Madiun tahun 48. Banyaknya korban berjatuhan dari kalangan pejabat pemerintah, pemimpin partai, dan kaum santri. Dalam waktu singkat, PKI berhasil menguasai beberapa kota di Jawa Timur dan Jawa Tengah, seperti Sarangan, Ngawi, Ponorogo, Rembang, dan Purwodadi. Upaya penumpasan. Sehari setelah proklamasi Republik Soviet Indonesia, Soekarno pada tanggal 19 September tahun 1948 berpidato melalui radio yang menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memilih musuh atau Soekarno-Hatta, yang artinya memilih PKI atau setia kepada Republik Indonesia. Selanjutnya, untuk menumpas gerakan ini, pemerintah Indonesia melakukan operasi militer. Operasi militer untuk penumpasan PKI Madiun tahun 48 dilaksanakan oleh dua tokoh militer, yaitu Kolonel Sungkono dan Kolonel Gatot Subroto. Kolonel Sungkono ditugasi untuk menyerbu Madiun dari arah timur, sedangkan penyerbuan dari arah barat di bawah pimpinan Kolonel Gatot Subroto. Pasukan yang terlibat dalam penyerbuan PKI Madiun adalah pasukan dari Divisi Siliwangi. Hanya dalam waktu sehari TNI mampu memukul mundur kelompok PKI. Pada 30 September tahun 1948, PKI berhasil ditumpas. Tokoh pimpinan PKI seperti Musuh tertembak mati di daerah Ponorogo, sedangkan Amir Syarifuddin tertangkap di daerah Purwodadi pada 20 November tahun 1948.